Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 2 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ega Tamara Damani. Kepada Saudari Ega, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada tanggal 2 Maret 2026 berjudul Kristus adalah Imam di atas tahta. Ayat inti diambil dari Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Di bait suci di sorga, tempat kediaman Allah, tahtanya ditegakkan dalam kebenaran dan keadilan. Di ruang maha kudus terdapat hukumnya. Aturan kebenaran agung yang menjadi ujian bagi seluruh umat manusia. Tabut yang menyimpan loh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadapannya Kristus mempersembahkan darahnya bagi orang berdosa. Dengan demikian, tergambarlah persatuan antara keadilan dan belas kasihan dalam rencana penebusan manusia. Sebagai imam besar, Kristus kini duduk bersama Bapa di atas tahtanya. Di atas tahta bersama Dia yang kekal dan ada dengan sendirinya. Duduklah Dia yang penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya 53 ayat 4. Yang Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Pengantaraannya adalah pengantaraan dari tubuh yang tertikam dan hancur, dari kehidupan yang tidak bercela, tangan yang terluka, lambung yang tertusuk, kaki yang tergores, semuanya berseru bagi manusia yang jatuh, yang penebusannya dibeli dengan harga yang tidak terhingga. Pengantaraan Kristus di sorga bagi manusia sama pentingnya bagi rencana keselamatan seperti kematiannya di kayu salib. Melalui cacat dalam tabiat, setan berusaha menguasai seluruh pikiran, dan ia tahu bahwa jika cacat itu dipelihara, ia akan berhasil. Karena itu, ia terus berusaha menipu para pengikut Kristus dengan ajaran sesatnya yang mematikan bahwa mustahil bagi mereka untuk menang. Tetapi Yesus memohon bagi mereka dengan tangan yang terluka dan tubuh yang memar. Dan Ia menyatakan kepada semua yang mau mengikutinya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." 2 Korintus 12 ayat 9. Jangan seorang pun menganggap kelemahannya tidak dapat disembuhkan. Allah akan memberikan iman dan kasih karunia untuk mengatasinya. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Semua yang ingin namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan harus sekarang, dalam sisa hari masa percobaan mereka, merendahkan diri di hadapan Allah dengan penyesalan atas dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang dalam dan setia. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penetelayanan Saudari Ega. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam renungan kemarin malam sudah kita pelajari bahwa doa-doa atau seruan kita mencapai Bapa
hanya melalui satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Dialah pengantara kita. Tidak ada oknum yang lain. Jangan terima oknum atau roh yang lain, sebab tidak akan mencapai tahta kasih karunia atau tahta Allah Bapa. Dalam renungan malam ini, ayat inti di dalam Ibrani 4 ayat 14 berkata, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita." Dalam ayat ini dikatakan bahwa sekarang kita mempunyai imam besar yang agung, yaitu Yesus, Anak Allah. Di mana Yesus sebagai imam besar yang agung? Tentunya di tahta Allah di kerajaan sorga. Sebagaimana imam besar dalam perjanjian lama setiap hari melayani di bilik suci dan setahun sekali masuk ke bilik maha suci untuk mengadakan pendamaian bagi Israel. Imamat 16. Demikianlah Yesus sekarang ini melayani sebagai imam besar di bait suci sorgawi. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Setelah kenaikannya, ia menjadi pengantara yang hidup, memohonkan umatnya di hadapan Bapa. Roma 8 ayat 34, 1 Yohanes 2 ayat 1. Dan dalam fase akhir pelayanannya, ia melaksanakan pekerjaan penghakiman dan penghapusan dosa, sebagaimana dilambangkan oleh hari pendamaian. Kita dapat baca dalam Daniel 8 ayat 14 dan juga Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Dengan demikian, peranan Yesus sekarang adalah sebagai imam besar, pengantara dan pembela umatnya dalam rencana keselamatan yang sedang berlangsung. Di dalam ayat ini juga, pada bagian akhir disebutkan, oleh sebab itu, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Roh Nubuat di dalam manuskrip 42 tahun 1901, paragraf 23 berkata, apakah pengakuan kita? Kita mengaku mengikuti Kristus. Kita mengaku sebagai orang Kristen. Apakah kita kemudian menunjukkan keserupaan dengan Kristus? Apakah kita melayani juru selamat dengan bijaksana? Apakah kasih Allah terus mengalir dari kita kepada orang lain? Apakah kita dalam perkataan dan perbuatan mengakui penebus kita? Apakah kita menyesuaikan hidup kita dengan prinsip-prinsip kudusnya? Apakah kita murni dan tidak tercemar? Orang Kristen harus memegang teguh permulaan keyakinan mereka sampai akhir. Tidak cukup hanya mengaku beriman, harus ada kesabaran dalam menghadapi semua cobaan dan keberanian dalam melawan semua godaan. Iman hanya dapat dipertahankan dengan menguji agama Kristen melalui praktik, sehingga menunjukkan kuasa transformasinya dan kesetiaan janji-janjinya. Sebagai imam besar dan pengantara kita yang pernah merasakan pencobaan manusia dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, hanya tidak berbuat dosa. Kristus duduk di tahta bersama Bapanya dan memberikan rohnya yang memampukan setiap orang mengalahkan kelemahan karakter dan tipu daya setan. Pekerjaan pengantaraannya di sorga saat ini memiliki nilai yang sama pentingnya dengan kematiannya di kayu salib bagi rencana keselamatan. Dalam masa yang disebut sebagai hari pendamaian besar ini, kita diingatkan untuk melakukan pemeriksaan diri yang mendalam dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kristus terus memohon bagi umatnya dengan menunjukkan bekas luka pengorbanannya, menjamin bahwa tidak ada kelemahan yang tidak dapat disembuhkan oleh iman kepadanya. Fokus utamanya adalah kerendahan hati dan pembersihan hati, agar nama setiap orang tetap tertulis di dalam hatinya dan di dalam kitab kehidupan. Alkitab di dalam Keluaran 28 ayat 29 berkata, demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu.
apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Di atas jantung, dalam bahasa Inggris disebut heart atau hati. Imam besar ada tutup dada di mana tertulis nama para anak Israel. Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons halaman 148 paragraf 2 berkata, seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita membawa nama dari segenap umatnya dalam hatinya di tempat yang suci. Imam besar kita punya jantung atau hati. Oleh sebab itu, satu-satunya imam besar atau pengantara kita adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Tidak ada imam besar atau pengantara lain ataupun oknum lain. Namun, banyak orang yang percaya bahwa imam atau pengantara mereka adalah oknum lain yang disebutkan Allah Roh. Semua imam atau pengantara mereka tersebut tidak punya jantung atau hati. Tetapi imam besar kita, pengantara kita, Yesus Kristus, Anak Allah, punya hati. Dan nama kita ada di dalam hatinya. Dia telah menjadi manusia agar dapat merasakan kelemahan kita manusia, serta mengalami penderitaan karena pencobaan. Hanya bedanya, dia tidak berbuat dosa. Imam besar kita, pengantara kita, mengerti akan kehidupan kita. Apakah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Sudah tentu, apabila nama kita ada di dalam hati Yesus. Demikian juga adanya dalam kitab kehidupan. Rasul Yohanes menuliskan di dalam Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, siapakah imam besar atau pengantara saudara-saudari sekalian? Pastikan Yesus adalah imam besar atau pengantara bagi saudara-saudari dan juga bagi saya. Sebab nama kita tertulis di dalam hatinya dan tidak akan menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini mengenai imam besar, pengantara kami satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa. Sebab hanya Yesus makhluk ilahi yang telah menjadi manusia, yang merasakan kelemahan-kelemahan kami dan menolong kami menang atas pencobaan. Sebagaimana Yesus dicobai dan tidak berbuat dosa, demikian juga dengan kami. Dia telah menyerahkan hidupnya untuk kami agar kami bebas dari perhambaan dosa dan hidup merdeka di dalam Dia. Dan Yesus akan tetap melayani kami oleh kehadirannya di dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Sehingga nama kami tetap di dalam hati Yesus dan juga di dalam buku kehidupan. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.